Oke ya, saya mulai aja. Pembahasan kita kali ini terkait ngambil data ya. Kemarin kita udah pakai insert, update, delete. Ya, ini insert, update, delete statementnya. Kemudian untuk pertemuan kita kali ini atau pembahasan kita kali ini kita akan bahas ambil datanya. Get ambil ya. Oke, untuk query yang saya contohkan di sini, query-nya select bintang ya. Kita ambil semua data dari tabel barang. Aduh, ini sumnya belum saya running, sebentar. Select bintang dan select bintang dengan kondisi like atau mencari nama ya, mencari data barang berdasarkan namanya ya, menyesuaikan dengan kondisi di sini yang kita pakai like. Jadi nanti karakter yang atau nama barang ya, nama barangnya itu menyesuaikan dari inputnya. Oke, mungkin di awal di modul itu saya arahkan untuk penambahannya dimulai dari barang DAO-nya. Ya, dimulai dari barang DAO. Kita buat di sini variabel prepare statementnya, get all dan get by nama. Kemudian setelah itu di sini kita buat variabel query-nya ya, tipenya string seperti ini, final ini berarti variabel ini sudah tidak bisa di replace atau diubah lagi. Kemudian untuk di bagian set connection kita isikan antara prepare statementnya dengan query-nya di sini ya, sama seperti yang sebelumnya. Ini tinggal dikopas, kemudian kalian ganti untuk variabelnya seperti ini. Oke, nah untuk query-nya di sini, untuk menangkap query-nya di bawah sini atau di dalam kelas barang DAO saya buat fungsi get all ya, dengan nilai di sini list ya. List itu hampir mirip dengan array. Jadi di sini saya buatkan public list, nama entity-nya barang, nama entity-nya ya. Jadi nanti untuk metode dengan penulisan seperti ini, tipe public kemudian diikuti dengan tipe datanya seperti ini, di dalam metodenya itu diharuskan return seperti ini ya. Jadi kalian harus memasukkan keyword return untuk mengembalikan nilai sesuai dengan tipe dari metodenya ini. Ini kan list ya, jadi nilai kembaliannya saya isikan dari barang sini ya. Barang saya ambilkan dari list barang di sini. Jadi ini dikembalikan seperti ini. Kalau ini enggak ada returnnya, dia akan errornya seperti ini, missing apa namanya, nah ini missing return statement. Jadi diharuskan ada return statementnya, return barang, tipenya harus sama list. Kalau sininya list, ini return nilai kembaliannya juga harusnya sama list ya. Ini berlaku untuk tipe data yang lain juga. Jadi misal ada string atau int, nanti nilai kembaliannya juga harus int ya. Kemudian untuk
query-nya di sini baris 77, kelihatan nggak baris 77? Kelihatan ya. Jadi di sini saya tangkap atau saya proses di sini pakai execute query. Jadi yang membedakan dengan pertemuan sebelumnya, metode yang kita pakai di sini menggunakan execute query. Kalau yang sebelumnya untuk insert update delete itu menggunakan execute update ya. Nah, execute update. Nah, di sini kita pakai execute query. Kita tampung ke dalam objek result set rs ya. Saya pakai di sini rs, kemudian di sini saya lakukan perulangan untuk mengambil semua data. Jadi next itu kondisinya akan berhenti ketika pointer selanjutnya sudah tidak ada recordnya. Jadi nanti akan berhenti. Nah, di sini kita ambil query-nya menggunakan fungsi getString ya, getString dan getInt yang menyesuaikan dari datanya, tipe data yang ada di database-nya ya, getString. Nah, diikuti dengan nama field yang ada di tabelnya. Ini kode nama satuan jumlah harga, itu nama dari fieldnya. Kemudian kita setkan ini ya, setkan ke objek barang, setkan ke objek barang seperti ini, barang set kode, kemudian rs getString, barang set nama rs getString lagi, dan seterusnya sampai ke harga. Oke ya. Jadi nilai-nilai yang kita ambil dari database menggunakan objek rs itu kita simpan ke dalam kelas barang seperti ini. Nah, setelah itu dari kelas barang ya, ini kita masukkan ke dalam listnya barang ini ya. Saya kasih s ya karena jamak kan. Nah, di sini saya panggil fungsi add. Jadi setiap kali record di database, di tabelnya itu ada baris recordnya, itu akan kita add kan ke variabel barang. Jadi di sini dilakukan perulangan sebanyak data yang ada di tabel barang. Setelah itu dikembalikan nilainya. Oke, ini untuk getAll ya. Fungsi getAll-nya seperti ini. Ini juga kita throw SQL exception. Nanti kita lemparkan ke service. Kemudian untuk fungsi yang kedua, sini ada get by nama. Nah, get by nama ini dia ada parameternya. Parameternya nama, karena kan kita akan gunakan untuk mencari data barang berdasarkan namanya. Nah, jadi namanya itu kita masukkan ke dalam parameter di sini, di fungsinya. Jadi untuk fungsi untuk metodenya ini dia sama list juga. Jadi nanti di bawah ini juga ada returnnya lagi seperti ini. Nah, yang membedakan itu ada ininya, ada setnya. Kalau yang select bintang from barang yang di getAll ini kan tanpa parameter, jadi kita nggak perlu set seperti ini. Nah, kalau yang di get by nama ini ada set stringnya seperti ini. Jadi untuk memasukkan variabel nama ke dalam query-nya kita bisa gunakan set string seperti ini, gitu ya. Kemudian untuk proses selanjutnya sama. Jadi kita buatkan objek, kemudian objek rs ya, result set, dari kelas result set, kemudian statementnya kita panggil statement execute query. Setelah itu ini juga rs next sama kayak yang getAll sisanya. Oke, nah ini untuk barang DAO-nya
seperti ini. Nah, misal nanti suatu ketika kalian pengen buat query untuk mengambil ID-nya. Jadi mengambil ID juga sama, get by ID. Tinggal nanti buat fungsi get by ID. Nanti untuk parameternya berarti kode barangnya. Cara yang kalian lakukan juga sama seperti ini, set string juga. Ya, yang membedakan kan ada di sininya. Nah, untuk query cari atau kita pakainya like ya. Like itu mengharuskan tanda persen seperti ini, persen di depan atau di belakang, atau bisa kedua-duanya. Nah, ini kalian bisa buka materi terkait database di mata kuliah sebelumnya ya. Jadi untuk penggunaan tanda persen di depan dan di akhir itu menandakan mencari nama barang, istilahnya alfabet ya. Jadi misal kita akan mencari nama barang yang ada karakter misal A gitu ya, misal A. Nah, di sini nama barang yang di dalamnya ada huruf A-nya nanti kita tangkap di sini. Nah, penggunaan untuk yang persennya di depan toh itu untuk nama barang yang akhirannya seperti itu, nama barang yang akhirannya A. Kalau yang penggunaannya persennya ada di belakang, itu nama barang yang depannya huruf A, misal seperti itu. Jadi persen ini ada ini nih, ada rule sendiri. Gitu ya. Kemudian setelah kita pembahasan di DAO ini, kita lanjut ke servisnya. Jadi interaksi dengan controllernya nanti ada di servisnya. Nah, kita lanjut ke bagian service. Di sini kita tambahkan list barang seperti ini. Get all dan get cari nama, string nama. Ya. Ya. Nah, jadi otomatis kalau ini kita tambahkan seperti ini, nanti di kasir service implementnya itu otomatis harus menuliskan get all juga seperti ini dan get cari nama. Get cari nama kayak gini ya. Nah, kalau ini enggak ada, misal ini saya hapus ya. Ini saya hapus, dia akan error, muncul error seperti ini. Nah, ini jadi dia meminta untuk abstrak method yang ada di kasir service-nya dituliskan di kasir service implementnya. Nah, ini tinggal di klik aja untuk pilihan yang pertama ini ya, diklik, nanti otomatis dia akan langsung dibuatkan fungsi get all yang kita tuliskan di kasir service dan get cari nama juga ini ya, seperti ini ya. Oke, nah untuk di kasir service implementnya kita cukup menambahkan, karena settingan koneksinya kita sudah lakukan seperti ini. Jadi untuk di service implement kita cukup menambahkan isian dari get all. Isian get all nya itu
kita panggil barang DAO get all seperti ini tok, jadi lebih simpel. Kemudian nilai kembaliannya kita isikan new array list. Jadi kita isikan new array list seperti ini. Nah, untuk yang get cari nama juga sama. Jadi yang ada di barang DAO kita panggil di sini. Ini ya, barang DAO get by nama dan get all. Ini kita panggil di service implement. Ini get all. Nah, jadi di sini misal kita klik aja, kita ambil, kalian klik di get all, kemudian ctrl nya kalian tekan seperti ini. Nah, ini akan ngelink ke barang DAO, otomatis ke source sumbernya ya. Ya, gunakan ctrl seperti ini untuk menuju ke source sumbernya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk loggernya ini auto ya, kalau kalian klik catch nanti bisa muncul loggernya. Ini untuk melihat pesan kesalahannya aja biar gampang, kita pakai default dari logger aja. Oke, nah setelah service implementnya jadi ya, berarti kan ini untuk yang service dan service implement kita udah bisa. Selanjutnya kita tinggal tes di kelas app nya, kelas app ya, ini untuk ngetes ya. Untuk ngetesnya kita pakai seperti ini caranya. Ini saya aktifkan komennya dulu. Nah, jadi kita cukup panggil seperti ini get all ya. Nah, kita buat objek K dulu, ini sama seperti yang kemarin, jadi lumayan simpel. K ya, kita buat objek K untuk kasir service. Kemudian kita tangkap dengan variabel list barang dengan tipe list barang seperti ini, diamond list ya. Diamond list ini kita ambil dari Java ini, Java util list. Jadi konsepnya sama seperti array ya, di sini untuk menampilkan hasilnya saya pakai perulangan ya, perulangan seperti ini, perulangan untuk list. Nah, di sini kita panggil getnya ya. Kita coba run dulu untuk hasilnya. Nah, untuk pembahasan kita kali ini cukup simpel sebenarnya, karena mengimplementasikan query, jadi menangkap hasil aja, fokusnya ke menangkap hasil dari query. Nah, ini outputnya seperti ini, dia akan diulang sebanyak data yang ada di tabel barang ya. Ini record pertama, kemudian ini record kedua, dan seterusnya ya, menyesuaikan dari database ya. Menyesuaikan dari database-nya. Nah, untuk implementasi dengan form, nilai list ini, list barang akan kita tampung ke dalam tabel ya, JTabel. Jadi nanti kita akan sesuaikan menggunakan tabel model, sama seperti yang pertemuan keempat.
pertemuan keempat itu kita sudah pakai tabel model. Jadi nanti variabel list ini tinggal kita masukkan ke variabel dari tabel modelnya. Oke ya. Nah, untuk pencariannya, untuk source yang satunya lagi, kita di sini sama seperti yang get all ya. Kita cari di sini. Ini saya komen dulu ben nggak bentrok ya. Salah satu. Nah, untuk yang cari di sini kita panggil aja get cari, fungsi get cari dari K. K itu apa? Kasir service. Nah, ini kalau saya tekan CTRL seperti ini, kemudian saya klik, dia akan ke sumbernya, source sumbernya di kasir service. Ya, dia akan di kasir service. Kalau for-nya ini untuk menampilkan ininya aja, apa namanya, hasilnya. Jadi intinya cuma di baris ini toh. Jadi intinya cuma di baris 49, sama seperti yang get all juga. Ini untuk intinya dari ini ya, get cari. Nah, nilai dari parameter gulanya ini, atau misal apa ya, G gitu ya, kita akan cari yang inisial yang ada huruf G nya. Nah, di sini ini kita dapatnya kan bisa dari text field ya, nanti ada text field pencarian semisal di package view nya seperti itu kan. Nah, ini kita bisa lakukan seperti itu. Nah, ini hasil dari pencariannya. Untuk nama barang yang ada huruf G nya, ya, nama barang yang ada huruf G nya, dia menampilkan dua record. Yang pertama gelas dan yang kedua gula. Ini kan ada G nya semua ya. Jadi fungsi dari query like tadi ya, like itu ada kayak gini, fungsinya untuk nyari ya yang terdapat huruf G nya, atau mau lebih spesifik seperti ini gula. Nah, ini kalau kita run ya tampilnya dia cuma satu seperti ini gitu ya. Jadi untuk apa namanya, untuk modul itu udah sesuai, modul praktikumnya udah apa namanya, urut-urutannya juga udah sesuai dari seperti yang saya sampaikan ini. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi hanya sampai sebatas select aja. Implementasinya juga masih di kelas app ya, kita belum implementasikan ke dalam view-nya. Jadi masih gampang lah. Jadi kita cukup menambahkannya sedikit, tinggal ditambahkan DAO di bagian DAO, kemudian di service-nya dan service implement udah. Jadi lebih simpel untuk maintenance-nya. Jadi contohnya itu kayak gini, apa namanya, misal ini sistem udah jadi, kemudian saya mau tambahkan beberapa fungsi tambahan, ya nambahkannya seperti ini. Tinggal di bagian DAO-nya kita mau nambahkan query apa, kemudian di bagian service-nya untuk user bisa akses apa aja, tinggal kita definisikan, kita panggil-panggil kayak gitu aja. Lebih simpel, lebih teratur. Jadi bagian-bagiannya ada di DAO nya bagiannya kayak gini, service itu bagiannya kayak gini, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Modulnya udah
download apa belum? Udah ya.